Di suatu desa tinggallah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara dan tidak memiliki seorang anak dan suami. Setiap harinya Mbok Srini selalu ke hutan mencari kayu bakar. Suatu hari, ia bertemu dengan makhluk raksasa yang sangat menyeramkan di tengah hutan. Tubuhnya setinggi pohon, kulitnya gelap, penuh bulu kasar, kukunya panjang dan sepasang taring tajam. Tubuh Mbok Srini gemetar ketakutan melihat makhluk besar itu. Raksasa itu berkata dengan suara besar, "Hei perempuan tua, tidak perlu takut, aku tidak akan memakanmu. Kamu terlalu tua, dagingmu pun keras tidak enak. Aku kesini hanya memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberinya beberapa butir biji tanaman, lalu berkata, "Tanamlah biji ini dan rawatlah dengan baik, maka kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi ingat, kamu jangan menikmatinya sendiri, kamu juga harus berikan kepadaku sebagai tanda terima kasih." Mbok Srini hanya mengangguk. Akhirnya Mbok Srini pulang ke rumahnya lalu menanam benih tersebut. Dengan ajaib, keesokannya benih itu tumbuh menjadi buah mentimun. Buah berwarna emas. Karena penasaran, ia memetik buah mentimun yang paling besar itu. Setelah membelahnya, Mbok Srini terkejut di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang cantik. Jadi ini maksud ucapan raksasa, batin Mbok Srini. Esok harinya, Mbok Srini bertemu kembali dengan raksasa itu di hutan dan berkata, Engkau sudah memperoleh yang engkau inginkan selama ini. Sesuai janjimu, kau harus membaginya denganku." Mbok Srini bingung lalu bertanya, "Bagaimana mungkin bayi perempuan dapat dibagi?" "Tidak perlu bingung perempuan tua, kau boleh memilikinya hingga usia 17 tahun, dan selanjutnya anak itu akan kujadikan santapan," ucap raksasa. "Baiklah raksasa, aku akan merawatnya dan akan kuanggap anakku sendiri hingga 17 tahun, ucap Mbok Srini. Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik yang baik serta rajin membantu ibunya. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi, serta rambut hitam berkilau. Beberapa tahun kemudian, Timun Mas kini berusia 17 tahun dan sudah waktunya untuk raksasa mengambilnya. Mbok Srini pun menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari langkah si raksasa. Mbok Srini gemetar ketakutan. "Hai perempuan tua, mana anak perempuanmu yang kau janjikan untukku?" teriak raksasa. "Ia sedang mandi di kali, Tuan raksasa. Tubuhnya bau, pasti kau tidak suka memakannya," jelas Mbok Srini. "Baiklah, aku akan datang seminggu lagi dan pastikan ia sudah siap untuk kubawa ke hutan," ucap raksasa. "Tentu Tuan, aku tidak akan mengecewakanmu," kata Mbok Srini. Setelah raksasa itu pergi, Mbok Srini dan Timun Mas merasa lega. Mereka memiliki waktu seminggu untuk bersama. Waktu seminggu pun cepat berlalu. Raksasa itu datang lagi. Karena tidak ingin berpisah, Timun Mas kembali bersembunyi di dalam tempayan air yang kosong di dapur. "Hai perempuan tua, aku menagih janjimu. Cepat serahkan anakmu itu." "Maaf Tuan raksasa, Timun Mas sedang menjual kayu di kampung. Jika kau datang lebih pagi, pasti bisa bertemu dengannya," jelas Mbok Srini. "Baiklah, kau beri 1 minggu lagi. Kalau kau tidak serahkan anakmu, akan kuhancurkan rumahmu," teriak raksasa dengan marah. Mbok Srini ketakutan dengan ancaman itu. Ia tidak rela anaknya menjadi santapan raksasa kejam itu. Melihat hal itu, Timun Mas berkata, "Ibu, jangan sedih. Biarkanlah aku menjadi santapan raksasa itu." "Tidak, Nak. Ibu tidak akan merelakanmu menjadi santapan raksasa jahat itu.
ibu akan melakukan apapun agar bisa menyelamatkanmu, ujar Mbok Serini. Kemudian Mbok Serini pergi untuk menemui seorang kakek sakti di gunung, lalu ia diberi benih mentimun, sebuah duri, sebutir garam, serta sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang dengan emosi. Kaki besarnya dihentak-hentakan ke tanah sehingga bergetar. Cepat serahkan anakmu itu atau akan kuhancurkan rumah beserta dirimu juga. Aku sudah lapar, teriak raksasa itu. Maaf Tuan Raksasa, anakku sudah pergi ke hutan. Kembalilah ke tempat tinggalmu di hutan. Timun Mas sudah ada di sana, ucap Mbok berbohong. Di saat itu, Timun Mas keluar rumah lewat pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan kakek sakti itu. Raksasa melihat Timun Mas ketika akan kembali ke hutan lalu mengejarnya. Walaupun panik, Timun Mas masih ingat perintah ibunya untuk melemparkan benih mentimun yang langsung berubah menjadi ladang mentimun dengan buah-buah yang besar. Sehingga raksasa lapar itu memakan timun-timun itu sampai perutnya kekenyangan dan kembali mengejar Timun Mas dengan jalan yang lambat. Timun Mas melempar sebuah duri ketika raksasa mulai mendekat, lalu berubah jadi hutan bambu yang semakin memperlambat jalan si raksasa karena banyak luka yang tersusuk bambu. Tetapi raksasa itu masih bisa mengejarnya. Timun Mas kali ini melempar sebutir garam yang berubah menjadi lautan luas, membuat si raksasa harus berenang untuk mengejarnya. Raksasa itu masih berhasil dan terus mengejar Timun Mas walau sudah kelelahan. Yang berakhir Timun Mas melempar terasi, lalu berubah menjadi lumpur hisap yang berhasil menghisap raksasa itu hingga tewas. Setelah terbebas dari raksasa itu, kehidupan Timun Mas beserta Mbok Serini membaik. Timun Mas bertemu seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta dan menikahinya. Timun Mas dan Mbok Serini dibawa oleh pangeran ke istananya dan hidup bahagia bersamanya.